Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bu Erma. Bagaimana kabarnya nih hari ini Pak Andi? Baik, alhamdulillah. Ibu Erma gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Andi. Oh iya Pak, Bapak akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Bu, kebetulan hari ini saya juga udah janji dengan Bu Ika, katanya akan ada yang ingin dibicarakan nih. Ya, sebelum Bapak melakukan proses coaching, ada yang sedikit akan saya tanyakan. Boleh Pak? Boleh, ada apa ya? Ketika proses coaching antara coach dan coachee, nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Ya Bu, baik. Boleh, silakan Ibu presentasi. Jangan lupa ya Pak Andi, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum observasi, ada sedikit nih yang ingin saya tanyakan dengan Pak Andi. Yang pertama ini tentang kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu kemampuan untuk menyimak atau mendengarkan secara aktif. Kemudian juga kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga kemampuan saya untuk hadir secara penuh dalam proses coaching. Iya. Kemudian di antara kompetensi tersebut, kira-kira yang mana Pak secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan atau yang ingin diobservasi? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan untuk mendengarkan secara aktif dan juga kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mampu mengantarkan coachee nanti untuk menemukan solusi dari permasalahan coachee tersebut. Baik Pak, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Pak? Kalau menurut saya indikator yang saya inginkan adalah coachee ini nanti mampu menemukan langkah-langkah ataupun solusi dari permasalahan yang dibicarakan nanti Bu. Oh iya Pak. Baik, Pak Andi, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching, saya akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Iya Bu. Halo Bu Ika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Pak. Iya Bu, gimana nih, apa kabar nih? Kabar saya baik hari ini Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Nah, jadi kemarin kan Ibu ada menghubungi, katanya ingin ada yang dibicarakan. Nah, kira-kira apa nih Bu? Iya Pak Andi, kemarin saya ada membuka komunikasi. Saya ingin menyampaikan beberapa hal Pak berkaitan dengan apa yang sedang saya alami. Jadi saya ini mengalami beberapa kendala, terutama di kelas saya. Saat ini kan saya sebagai wali kelas di kelas 11 IPA 2, di mana saya menemukan bahwasannya beberapa siswa di kelas saya itu terkesan kurang sopan dan tidak menurut terhadap apa yang saya sampaikan. Jadi saya ini mau tanya-tanya nih, siapa tahu dengan kita berkomunikasi ini saya mendapatkan pemecahan masalah atau solusi dari apa yang saya hadapi ini Pak. Oh
Oh begitu Bu ya. Jadi di kelas Ibu ini ada siswa yang kurang sopan gitu Bu ya. Bisa dijelaskan? Iya, Bu, betul, kurang- Pak. Kurang sopannya itu seperti apa ya misalnya? Dengan cara tidak mendengarkan apa yang disampaikan, terus kalau di dalam kelas makan minum tanpa izin, jadi kesannya kurang sopan gitu Pak. Harusnya kan ketika dia mau makan minum atau mau keluar, dia harus pamit dulu, izin dulu dengan guru yang ada di kelas, terutama wali kelas lah ya, sebagai orang tua induknya menurut saya gitu Pak. Oh gitu ya Bu. Nah dari percakapan kita hari ini, perbincangan kita hari ini, kira-kira apa yang kita harapkan Ibu? Saya itu berharap siswa saya itu dapat bersikap lebih sopan, dapat bersikap lebih baik. Jadi sebenarnya Pak, saya ini menerapkan sistem pertemanan dengan siswa saya seperti yang saya terapkan di tahun-tahun sebelumnya. Jika di tahun-tahun sebelumnya itu saya merasa dengan sistem pertemanan, siswa itu malah lebih menurut, lebih ngerti terhadap orang lain, lebih sopan. Ternyata ketika strategi itu saya terapkan di kelas saya yang sekarang, ini malah kebalikannya Pak. Jadi harapan saya pinginnya anak-anak ini bersikap setidaknya lebih sopan terhadap orang lain gitu Pak. Oh jadi begitu ya Bu ya. Jadi sebelumnya Uh, Ibu itu menerapkan fungsi kontrol seperti teman gitu ya Bu terhadap mereka. iya betul, benar-benar Pak. Baik, kalau dilihat dari kondisi sekarang gitu ya Bu ya, apakah yang Hmm. tidak sopan tadi itu berapa kalau dibuat persentase lah, mungkin berapa persen lah dari di kelas Ibu itu? Tidak terlalu banyak sih Pak, sekitar 40%, tapi menurut saya 40% itu udah luar biasa gitu Pak. Karena kalau kita biarkan nanti bisa merangkul kawannya lain untuk bersikap yang tidak semestinya gitu. Iya, jadi yang lain ikut-ikutan ya kan? Iya, betul Pak. Oke. Jadi selama ini ketika ada siswa yang kurang sopan itu, apa yang biasa Ibu lakukan nih sebagai wali kelas? Yang biasa saya lakukan itu biasanya saya menegur Pak. Namun ternyata mental siswa yang sekarang ini berbeda gitu Pak. Ketika ditegur dia menangis, dia merajuk. Ketika bertemu saya kembali dia tidak mau menegur. Jadi mentalnya tuh memang belum kuat gitu anak-anak yang sekarang ini Pak. Jadi itu yang saya hadapi, dan itu cara saya untuk sementara menghadapi mereka dengan cara menegur. Iya. Kemudian karena kan tadi siswa ditegur itu merajuk, marah dan sebagainya. Kira-kira Iya. karena kedepannya nih apa yang bisa Ibu lakukan nih untuk memperbaiki masalah ini? Selain yang tadi kan, kalau yang tadi Rencana saya ke depan, iya Pak. Jadi rencana saya ke depan, saya ingin membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi saya pinginnya siswa itu bersama-sama membuat kesepakatan yang nantinya harus mereka jalankan sesuai apa yang mereka tuliskan dengan rasa tanggung jawab. Jadi mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka buat sendiri di dalam kelasnya. Rencana saya seperti itu Pak. Oke, jadi Ibu lebih menemukan lagi untuk keyakinan kelas ya. Nah, dengan rencana Ibu nih, nanti rencana Ibu kan membuat keyakinan kelas. Kira-kira apa sih hambatan atau kesulitan yang mungkin Ibu hadapi nanti untuk rencana aksi Ibu tersebut? Kalau menurut saya hambatannya sih untuk saat ini membuat kesadaran ya bahwa siswa itu harus membuat suatu keputusan yang harus ditaati. Tujuan menaatinya bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri, karena memupuk rasa disiplin, rasa tanggung jawab, rasa hormat menghormati memang harus didasarkan pada diri sendiri. Memang harus kita paksa, karena kalau tidak dipaksa
mereka tentunya tidak akan bisa melakukannya dengan benar. Paksaan itu harapannya ke depannya mereka jadi terbiasa sehingga ketika melakukan sesuatu mereka sudah paham bahwasannya ini benar, ini salah gitu. Jadi saya berpikiran ini membuat kesepakatan kelas. Iya. Nah, jadi kira-kira itu yang mungkin hambatannya. Nah, dalam nanti pelaksanaannya siapa saja yang akan Ibu libatkan, Ibu? Sepertinya saya ingin melibatkan siswa itu sendiri dan tentunya orang tua atau wali murid. Dalam hal ini saya berpikiran orang tua wali murid ini sangat berperan aktif dalam usaha saya menertibkan siswa, karena tanpa ada kerjasama antara kita sebagai guru dengan orang tua, tentunya saya rasa akan sia-sia kita di sekolah membimbing mereka berdisiplin, saling menghormati, saling merespon yang baik terhadap orang lain, tapi kalau di lingkungan rumah tidak diterapkan juga, kayaknya sama juga bohong gitu Pak. Jadi saya pinginnya orang tua terlibat langsung dalam usaha saya ini Pak. Nah, kapan nih Ibu akan mulai melaksanakannya nih? Gambaran saya akan coba memulai ini di ajaran baru ya Pak ya, di semester baru, karena kita ini kan sudah sampai di penghujung semester, sudah masuk di ulangan juga. Jadi harapan saya nanti di semester baru akan saya terapkan Pak. Baik, jadi Ibu akan menerapkannya di semester depan ya Bu ya, di semester baru. Oke. Iya betul. Ika, apakah sudah dapat nih kesimpulan dari permasalahan Ibu tadi itu, kira-kira udah terbuka belum solusinya gitu dari hasil pembicaraan kita? Iya, alhamdulillah udah sih Pak. Jadi kayaknya memang secepatnya harus saya bentuk kesepakatan kelas untuk memupuk rasa tanggung jawab, dibantu oleh orang tua wali murid sebagai sokongan dukungan untuk saya menertibkan dan membina anak-anak mereka. Iya, ya semoga yang Ibu rencanakan nanti bisa berjalan baik, bisa berjalan lancar dan juga Amin. ya mengatasi lah permasalahan di kelas Ibu. Oke. Amin. Terima kasih Pak. Iya, ada lagi Bu yang mau disampaikan? Saya rasa udah cukup deh Pak. Oke Bu, ya jadi terima kasih Bu atas perbincangannya hari ini. Ya mudah-mudahan yang kita bincangkan Sama-sama. bisa dilaksanakan. Oke Bu. Amin. Terima kasih Pak. Baik, Pak Andi. Iya Bu Erma. Pak Andi, Iya, halo Bu Erma. bagaimana tadi proses coachingnya? Apa sudah berjalan dengan lancar? Iya, tadi sudah dilaksanakan Bu, coaching dengan Bu Ika. Ya alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah ya Pak Andi. Nah, setelah observasi, ada sedikit nih yang ingin saya tanyakan atau saya sampaikan kepada Pak Andi. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik, jadi selama coaching tadi saya sudah menerapkan lah yang namanya alur Tirta ya Bu ya, mulai dari tujuan, identifikasi, sampailah di tanggung jawab yang terakhir itu tanggung jawab aksi nyata. Nah, dan Koci sudah dapat menemukan langkah-langkah yang akan Koci lakukan dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi itu yang saya dapat. Iya Pak Andi, tadi saya juga sudah melihat percakapan antara coach dan coachee, di mana Bapak sudah melakukan alur Tirta ya Pak ya untuk proses coachingnya. Nah, Bapak juga sudah fokus terhadap coaching. Di sini Bapak dengan kehadiran penuh ya Pak ya. Iya, Bu. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif, serta Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari
coaching. Iya Bu. Iya. Nah, untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching saat ini? Yang ingin saya tingkatkan Bu, kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengantarkan coach nanti untuk menemukan permasalahannya. Kemudian juga ya, kemampuan saya untuk menyimak dengan baik, mendengarkan secara aktif sehingga saya dapat dengan mudah menemukan kata kunci dari permasalahan coaching tersebut. Nah, mungkin seperti itu yang ingin saya kembangkan untuk selanjutnya, Bu. Iya Pak, semoga apa yang ingin Bapak kembangkan ke depannya itu bisa Bapak capai ya Pak ya. Luar biasa sekali Pak Andi apa yang sudah diberikan dalam proses coaching pada hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya ya Pak Andi ya. Amin, ya Bu. Diberi kemudahan juga untuk coaching-coaching selanjutnya. Iya Bu. Amin. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini Pak. Nah, di mana menggunakan proses coaching dengan alur Tirta, saya rasa sudah sesuai ya Pak ya. Iya. Nah, saya akhiri ya Pak Andi sampai di sini pertanyaan yang bisa saya tanyakan dengan Pak Andi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Erma. Waalaikumsalam Bu Ika. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ika. Bu Ika apa kabarnya hari ini? Kabar hari ini luar biasa. Oke Bu Erma, saya dengar hari ini katanya mau melakukan coaching ya Bu Erma? Iya Bu Ika, hari ini saya udah janjian nih sama Pak Andi. Hari ini ada yang ingin Pak Andi bicarakan dengan saya. Jadi gini, sebelum melakukan coaching, saya ingin tanya beberapa hal ya Bu Erma. Nanti saya akan melihat kegiatan Ibu mengcoaching Pak Andi tadi ya. Jadi saya akan melihat kegiatan Ibu berdasarkan rubrik penilaian. Di mana rubrik penilaiannya ini dapat dilihat apakah Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot, terus selanjutnya apakah dalam prosesnya menggunakan alur Tirta, dan juga mendengarkan jawaban yang serta memberi respon yang positif kepada coach. Saya juga mengingatkan kepada Bu Erma, sedang mengingatkan ya Ibu ya. Jadi nanti dalam melaksanakannya kita jangan sampai terlewat prinsip-prinsip dari coaching. Ada kemitraan, ada proses kreatif, dan satu lagi memaksimalkan potensi. Jadi sebelum melakukan observasi nih, ada yang ingin saya tanyakan nih Bu Erma, boleh ya? Boleh Bu Ika. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini Bu Erma? Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pastinya yaitu tentang kompetensi inti coaching, yaitu meningkatkan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu Ika. Oke Bu Erma. Selanjutnya dari semua yang barusan Ibu sampaikan, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan ya Bu? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, yang terakhir nih Bu, kira-kira indikator apa yang ingin Ibu capai gitu Bu dalam kegiatan coaching ini Bu?
Pencapaian yang ingin saya dapatkan pada coaching kali ini, saya ingin coaching saya itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, Bu Ika. Jadi dengan menemukan cara-cara untuk menyelesaikan permasalahannya dan langkah-langkah apa saja yang bisa diambil untuk memecahkan permasalahannya tersebut. Nah, seperti itu yang ingin saya capai. Oke, Bu Erma, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nanti kalau selesai melakukan coaching, saya boleh dong tanya-tanya lagi ya. Oh, tentu. Boleh, Bu Ika. Oke lah, Bu Erma, silahkan dilanjutkan lagi aktivitasnya, Bu Erma. Terima kasih atas waktunya. Iya, Bu Ika, sama-sama. Assalamualaikum, Pak Andi. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Apa kabarnya nih, Pak? Baik. Pada hari ini nih? Saya juga baik nih, Bu. Alhamdulillah. Saya dengar Bapak akan menyampaikan sesuatu nih. Kira-kira apa yang ingin Bapak ceritakan? Iya, Bu. Jadi adalah yang saya ceritakan nih. Kebetulan ketemu sama Ibu hari ini. Yang Ya. mudah-mudahan nanti bisalah menemukan solusi nih. Jadi Iya, Bu, Pak. saya ini kan ngajar di sekolah yang akreditasinya udah A ya, Bu ya. Iya. Cuman saya perhatikan nih selama ini kok progres mutunya itu ya sesuai gitu, Bu, dengan akreditasi tadi itu. Ya kan? Oh, begitu. Iya. Dari misalnya dari mutu lulusannya, kemudian capaian prestasi siswa, kemudian juga dari kedisiplinan siswa kok masih rendah gitu, Bu. Nah, ini kok jadi masalah rasanya bagi saya gitu, Bu. Iya. Oh, jadi permasalahannya itu dengan bukan akreditasi A, tapi Bapak merasa mutu yang didapati itu masih kurang, begitu ya, Pak ya? Iya, Bu. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Bapak dapatkan atau yang ingin Bapak harapkan dari hal tersebut? Ya, yang saya inginkan sih, Bu ya, yang namanya sekolah A itu akreditasi A tadi itu harusnya idealnya yang sudah baik secara mutu gitu, Bu. Dari segi kegiatan belajar mengajarnya, mungkin dari sarana prasarananya. Jadi harapannya memang sesuai lah gitu, Bu. Nah, kira-kira yang Bapak hadapi itu kalau kita ukur dari levelnya ya, Pak ya, 1 sampai 10 itu udah di level berapa, Pak? Permasalahan yang Bapak hadapi tersebut. Iya. Kalau saya nilai sih, Bu ya, mungkin sekarang sekolah saya itu sudah di posisi 7 lah. 7 ya, Pak ya. Nah, untuk dari posisi 7 untuk mencapai sekolah yang mungkin diidamkan supaya sesuai dengan akreditasi A lah ya, Pak ya. Kira-kira langkah apa yang akan Bapak ambil untuk melakukan perubahan tersebut, Pak? Mungkin saya ya bisa mungkin salah satu yang saya lakukan ya mengajak guru-guru untuk lebih aktif lah dalam kegiatan pengembangan diri, misalnya mengikuti workshop, seminar, atau IHT untuk mengembangkan meningkatkan kompetensi guru tersebut dalam kegiatan ya belajar mengajar. Kemudian juga mungkin saya bisa menggerakkan ya, Bu ya, komunitas belajar yang ada di sekolah. Iya. Nah, fungsinya untuk tempat berbagi, ya, tempat belajar, kolaborasi bersama. Kemudian untuk mungkin saya bisa mengajak lagi para guru dan seluruh warga sekolah untuk menerapkan budaya positif atau keyakinan sekolah ya,
di sekolah dengan lebih baik gitu. Berarti strateginya itu dengan berkolaborasi bersama rekan sejawat untuk mengaktifkan kembali komunitas praktisi di sekolahnya ya Pak ya. Iya Bu. Dan dengan membuat keyakinan kelas bersama murid-murid ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya kira-kira. Iya Bu, itu rencana yang mungkin bisa saya lakukan nanti. Saya rasa bagus juga sih Pak langkah-langkah yang akan Bapak ambil untuk solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi saat ini. Nah, kira-kira yang dapat membantu untuk mewujudkan aksi ini siapa-siapa saja Pak? Yang pasti saya kan nggak bisa kerja sendiri Bu ya, pasti saya akan iya. melakukan yang lain. Iya Pasti saya harus melibatkan juga kepala sekolah, kemudian juga rekan-rekan guru di sekolah, juga siswa. Jadi komponen-komponen ini yang harus saya ajak untuk berkolaborasi Bu bersama-sama. Nah, kira-kira kapan nih Pak Bapak akan mewujudkan atau melakukan perubahan tersebut? Secepatnya Bu, mungkin ya kita lakukan nanti di awal semester baru nanti Bu. Jadi segeranya ya Pak ya? Ya, saya inginnya secepatnya Bu. Iya, baik Pak Andi. Saya berharap trik-trik yang Bapak sampaikan tadi itu bisa menjadikan solusi untuk permasalahan yang Bapak hadapi saat ini. Nah, Pak Andi, bagaimana nih kira-kira percakapan kita pada hari ini? Apa yang sudah Bapak dapatkan kira-kira? Ya, jadi dari pertemuan kita hari ini ya saya bisa mendapatkan suatu ide menyelesaikan ya yang menjadi unek-unek saya tadi Bu. Jadi karena ya dari hasil kita tukar pikiran tadi akhirnya saya dapatkan ada strategi-strategi yang saya sampaikan tadi yang akan saya lakukan. Baik Pak Andi, saya juga sudah tidak sabar nih Pak menunggu cerita-cerita Bapak selanjutnya. Semoga ada perubahan yang lebih baik lagi ya Pak ya untuk sekolah Bapak. Iya Bu, amin ya Bu. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya Pak percakapan kita kali ini. Lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak Andi. Iya Ibu, terima kasih ya Bu Irma sudah meluangkan waktunya untuk saya hari ini. Iya Pak Andi, sama-sama. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Irma. Hai Bu Ika. Gimana nih tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar nih? Alhamdulillah Bu Ika, proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Oke, jadi tadi saya juga sudah mengamati ya proses coaching yang Ibu lakukan bersama Pak Andi. Jadi selanjutnya ada beberapa hal nih Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Iya. Yang pertama, kira-kira apa saja sih Bu yang sudah didapat dari proses coaching yang tadi sudah Ibu lakukan? Indikator ketercapaian apa yang Ibu ingin wujudkan gitu Bu? Jadi selama proses coaching tadi Bu Ika yang sudah saya lakukan, saya sudah mengikuti alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga berusaha untuk bisa menggali kompetensi dari coaching untuk bisa menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapinya, seperti itu Bu Ika. Oke Bu, tadi juga saya juga perhatikan, jadi Bu tadi sudah benar ya, sudah melakukan atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sudah menggunakan alur Tirta, terus Ibu juga menerapkan kehadiran penuh pada proses kegiatan tersebut,
terus juga mendengarkan secara aktif. Selanjutnya ini saya juga ingin bertanya Ibu, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini Bu Ika, untuk kedepannya yaitu saya ingin bisa mendalami atau bisa memahami lebih dalam lagi alur tirta Bu Ika. Jadi ketika melakukan coaching, agar proses coaching ini selanjutnya bisa lebih baik dan lebih baik lagi seperti itu. Oke Bu, saya rasa percakapan ini sungguh sangat luar biasa. Saya berharap ke depannya dengan menggunakan proses coaching ini kita semua bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita semua ya Ibu ya. Amin. Khususnya dalam proses pembelajaran itu hambatan-hambatan yang kita hadapi dapat kita selesaikan sendiri. Nah, Setelah Bu Erma, kapan-kapan kita lanjut lagi ya Ibu. Sukses untuk Ibu ke depannya. Iya Bu Ika, sama-sama. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Pak. Ya, apa kabar Bu? Kabar baik hari ini Pak. Oh ya Bu Ika, hari ini katanya Ibu ada rencana mau melakukan coaching ya? Oh iya benar banget Pak. Hari ini saya ada rencana melakukan proses coaching bersama Bu Herma. Iya. Jadi nanti saya sambil observasi ya Bu ya. Oh boleh Pak. Iya. Cuman sebelum observasi ada beberapa hal yang mungkin mau saya sampaikan terkait nanti tentang rubrik penilaian yang ingin saya lakukan Bu ya. Yang pertama saya ingin melihat apakah alur tirtanya ini sudah dilakukan. Kemudian juga saya ingin melihat bagaimana kemampuan seorang coach untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Setelah itu juga saya ingin melihat bagaimana kemampuan coach ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Nah itu yang akan saya observasi nanti Bu ya. Cuma ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan Bu. Yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching nanti? Oke baiklah Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat proses coaching nanti dimana yang pertama adalah memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terus dapat mendengarkan secara aktif, lalu saya bisa hadir penuh dalam kegiatan proses percakapan tersebut Pak. Kemudian dari kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi apa yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang spesifik ingin lebih saya kembangkan ini dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat dipahami oleh coach, selanjutnya dapat mendengarkan secara aktif Pak. Oke, berarti ada dua hal ya secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan nanti. Baik, iya betul. Apakah ada nanti indikator yang Ibu anggap sebagai ketercapaian dari proses coaching nanti? Iya Pak, jadi indikator yang ingin saya kembangkan di sini, saya berharap coach nanti dapat memecahkan atau mencari sendiri solusi dari permasalahan yang coach tersebut hadapi, terus dapat menyelesaikan permasalahan dan dapat menemukan langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut Pak. Baik, ya. Saya pikir cukup Bu untuk sementara ini. Cuma nanti saya setelah observasi juga nanti kita ada sedikit ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Oh boleh Pak, silakan. Oke, baik. Selanjutnya silakan Bu untuk melanjutkan proses coachingnya. Semoga dapat berjalan lancar. Amin. Terima kasih Pak Andi. Ya, sama-sama Bu, silakan Bu. Assalamualaikum Bu Erma. Waalaikumsalam Bu Ika. Gimana nih hari ini kondisinya? Alhamdulillah Bu Ika, kondisi saya baik. Baik, alhamdulillah. Masih semangat ya Bu Erma? Selalu semangat. Selalu semangat. Bu Erma, kemarin kan Bu Erma ada nih ingin ngobrol-ngobrol katanya.
Kemarin saya ada sedikit pekerjaan, jadi kita bisa mulai hari ini. Kira-kira apa tips yang mau diobrolin? Iya nih Bu Ika, jadi begini nih Bu Ika, saya ada sedikit permasalahan ya di kelas saya. Kebetulan ini kan saya ampuh itu kan kelas kelompok B. Jadi di satu ini kan harapannya itu anak-anak sudah mengenal huruf konsonan ya kita ya. Huruf itu sudah dikenal, seharusnya seperti itu. Apalagi ini udah masuk hampir mau ke bulan ke-6 ya anak-anak pembelajaran anak ya Bu ya. Jadi di sini masih banyak anak-anak itu yang masih belum mengenal huruf konsonan khususnya gitu Bu Ika. Jadi ini sangat mengganggu juga untuk perkembangan literasi awal pada anak seperti itu Bu Ika. Oke, jadi permasalahan yang dihadapi Ibu Erma ini di kelasnya masih banyak siswa yang belum mengenal huruf-huruf konsonan ya Bu Erma ya? Iya Bu Ika. Kira-kira kendalanya tuh di mana ya Bu ya? Kok bisa sampai banyak siswa yang belum mengenal huruf-huruf konsonan nih Bu? Nah, itulah yang menjadi permasalahan saya nih Bu Ika. Di kelas itu banyak anak yang kalau saya cek seperti itu kan dalam penyebutan itu anak bisa. Iya. Dari A sampai Z itu mereka bisa menyebutkan, tapi begitu saya tunjukkan huruf-huruf konsonan secara acak begitu kan, itu masih banyak yang bingung gitu, terus banyak juga yang nggak tahu seperti itu Bu Ika. Jadi mereka ini sebenarnya bisa ya Bu ya, dalam pelafalan penyebutannya bisa gitu ya, tapi mengenalnya belum. Iya, kita tunjukkan bentuk hurufnya, terus kita tunjukkan bentuk hurufnya, itu anak-anak masih sepertinya kebingungan seperti itu gitu Bu Ika. Jadi kira-kira harapan Ibu nih terhadap anak-anak ini apa ya Bu ya? Iya, harapan saya sih untuk permasalahan ini tentunya saya ingin anak-anak saya itu sudah semuanya itu sudah mengenal huruf konsonan. Begitu saya lihatkan bentuk lambang hurufnya, itu anak-anak sudah tahu dan bisa menyebutkannya gitu Bu Ika, sudah kenal begitu. Jadi harapannya selain mereka bisa melafalkan dari A sampai Z, juga dapat mengetahui dapat kenal gitu ya Bu ya. Jadi kalau menurut Ibu dari kondisi yang Ibu hadapi saat ini dari skala 1 sampai 10, posisinya di skala berapa ya Bu ya? Kalau di rankingkan itu kira-kira di angka 5 deh sepertinya. Karena ini sebagian besar itu masih kebingungan gitu anak-anak. Berarti di level 5 masih ada 5 langkah lagi ya Bu ya? Iya benar tadi ya. Jadi harapan Ibu, kira-kira Ibu mau masuknya ke level berapa ya Bu ya? Tadi kan level 5 nih, mau mencapai ke berapa? Paling tidak di level 9 lah Bu Ika. Jadi sebagian besar anak itu sudah mengenal huruf lah yang saya harapkan seperti itu. Oke, jadi harapan Ibu Erma bisa naik ke level 9. Selanjutnya untuk mencapai ke level 9 itu kira-kira rencana-rencana yang akan Ibu lakukan apa aja nih Bu? Nah, inilah yang ingin saya bahas dengan Bu Ika begitu kan, tentang rencana yang kira-kira akan saya lakukan untuk permasalahan saya ini. Itu saya rencananya pertama itu akan membuat label kata, terus akan saya tempelkan pada setiap benda yang ada di dalam kelas. Misalnya kursi, meja anak, terus lemari. Jadi pada tempat-tempat tersebut akan saya buat label kata gitu Bu. Jadi setiap saat kan anak pasti akan melihat dong ya
simbol-simbol huruf yang ada di label kata tersebut. Jadi harapan saya dengan seringnya anak melihat simbol-simbol huruf pada label kata itu bisa membantu anak untuk lebih cepat mengenal huruf gitu, Bu Ika. Dan bisa juga seperti itu, dan bisa membaca. Harapan saya juga bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi bisa membaca label kata yang saya tempelkan tersebut. Itu yang akan saya lakukan, Bu Ika. Oke, jadi strateginya tadi seperti ini ya Bu ya, bikin metode pembelajaran yang mudah dicerna oleh anak-anaknya ya Bu ya. Karena memang dalam usia seperti itu mereka harus lebih dekat dulu ya Bu ya, kenal dulu kan ya. Lemari dimulai dari huruf L gitu kan. Iya, seperti itu. Dengan seringnya mereka melihat gitu kan simbol-simbol yang saya tempel, itu harapan saya dapat lebih mempercepat seperti itu lah Bu Ika. Nah, trik selanjutnya juga rencana saya itu saya akan membuat media pembelajaran yang berkaitan dengan huruf ya Bu Ika ya, lebih bervariatif lagi dan mungkin lebih menarik lagi. Nah, seperti itu Bu Ika. Oke Bu, jadi selanjutnya kira-kira kapan Ibu bisa Ibu terapkan setelah strategi yang barusan Ibu sampaikan ini? Kalau bisa ya secepatnya ya Bu Ika ya. Hari ini sudah hari Rabu ya, paling tidak itu minggu depan saya udah gercep lah untuk aksi saya seperti itu Bu Ika. Terutama untuk membuat media-media yang menarik gitu kan, itu kan perlu persiapan juga ya Bu Ika ya. Ya betul banget Ibu. Jadi kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu atau yang Ibu butuhkan dukungan dari siapa kira-kira? Iya Bu Ika, di sini kan di dalam kelas ini kan kami ada berdua ya Bu Ika ya, guru yang mengaku di kelas tersebut. Jadi ada guru utama dan guru pendamping. Jadi saya sangat berharap rekan sejawat saya ini bisa ikut juga mendukung untuk strategi-strategi yang akan saya buat seperti itu Bu Ika. Pertama dalam pembuatan media ini kan mungkin apalagi media yang menarik itu kan butuh kolaborasi juga ya Bu Ika ya. Iya benar banget Ibu. Ide-ide teman sejawat itu mungkin lebih menarik gitu kan, bisa saling berkolaborasi seperti itu Bu. Iya betul banget Bu, super banget. Jadi harapannya secepatnya dilakukan dengan bantuan rekan-rekan sejawat ya Bu ya. Iya Bu. Ibu kira-kira hanya ini dulu yang bisa kita bicarakan. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan Bu Erma? Saya berterima kasih nih sama Bu Ika. Sama-sama Ibu. Jadi saya sekarang sudah mendapat gambaran lah, dan unek-unek saya juga hari ini bisalah terselesaikan seperti itu Bu Ika. Baiklah Bu Erma, semoga apa yang menjadi permasalahan Ibu dan solusi yang ada di benak Ibu dapat terrealisasikan sehingga kedepannya menjadi permasalahan Ibu ini malah dapat mendapatkan solusi dan menjadi acuan bagi rekan-rekan lain yang mendapat masalah yang sama gitu ya Bu ya. Iya Bu Ika. Sehingga teman lain juga dapat nanti menyadur apa yang menjadi permasalahan Ibu diterapkan di kelasnya sehingga kelasnya juga masalahnya dapat teratasi. Oke baik Ibu, sukses untuk kedepannya, kita dapat lanjut kegiatan kita di kemudian hari. Jangan segan-segan jika ada masalah silakan hubungi saya. Iya Bu Ika, terima kasih banyak ya Bu Ika ya. Sama-sama, terima kasih ya Bu Erma atas waktunya. Iya Bu Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Pak Andi. Iya, nah gimana nih proses coachingnya tadi, seru nggak? Oh seru banget Pak.
ternyata permasalahan di mengajar di tingkat bawah ini lebih kompleks daripada mengajar di tingkat atas, Pak. Iya ya. Mm-mm. Kita jadi pengalaman baru ya dari cerita. Iya, benar banget itu, Pak. Saya juga tadi sudah mengamati lah proses coachingnya. Ya, memang secara Iya. alur sepertinya sudah Ibu terapkan semua nih alur ceritanya. Itu juga sampai di akhir juga coaching nampaknya sudah dapat menemukan solusi lah dari permasalahannya. Ini sudah cukup baik. Cuman ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Ibu. Boleh, Pak? Baik. Yang pertama, tadi kan di awal Ibu sudah menyampaikan indikator keberhasilan. Nah, Iya. proses coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan tuh untuk mencapai indikator tersebut? Oke, Pak, jadi untuk mencapai indikator tersebut, selama proses coaching ini saya menggunakan alur Tirta, di mana saya menemukan tujuan dan menyampaikan atau mencari atau menggali tujuannya, terus mengidentifikasi, terus rencana aksi, dan selanjutnya tanggung jawab. Harapan saya, coaching ini dapat menemukan sendiri dan menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi gitu, Pak. Iya. Oke, itu. Kemudian yang kedua Bu yang mau saya tanyakan, nah untuk Iya. kedepannya nanti, ya kedepannya nanti kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu tingkatkan terkait proses coaching? Oke, Pak, jadi yang ingin saya tingkatkan dalam proses coaching ini, saya ingin lebih mendalami lagi alur Tirta, di mana saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang lebih mudah dipahami oleh coachee, terus suasananya yang lebih santai, sehingga coachee juga dapat menceritakan segala permasalahannya juga dengan santai juga, Pak. Selanjutnya saya juga ingin lebih lagi berfokus kehadiran penuh saya di sana dan mendengarkan lebih aktif lagi, karena kadang ketika kita mau mendengarkan pembicaraan dari coachee, banyak hal yang ada di sekeliling kita membuat kita tidak fokus. Jadi saya ingin lebih lagi berfokus terhadap apa yang disampaikan oleh coachee terhadap saya gitu, Pak. Oke, baik Ibu ya. Baiklah Bu, mungkin sudah ini ya, sudah cukuplah pertanyaan-pertanyaan saya. Semoga nanti memang kedepannya untuk proses coaching ini Ibu udah semakin mahir begitu Bu. Amin. Ya, sehingga nanti bisa lah membantu rekan-rekan yang lain dalam proses memecahkan permasalahan di sekolah ya. Iya. Terima kasih, Pak Andi. Ya, terima kasih Bu Ika ya. Sampai ketemu Sama-sama. lagi di lain kesempatan. Iya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.